Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Abian. Saya Windy Isdiantoro. Saya Filza Pandrika Sidi. Saya Widya Harinisa. Saya Nadila Nanti. Nah, tujuan kami datang ke Masjid Ittihad Tebet ini adalah untuk mewawancarai Ustadz Afif mengenai manajemen masjid. Jadi kita langsung aja ke Ustadz Afif. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Dari sekalian ya, mahasiswa-mahasiswi PNJ, ucapkan selamat datang di Masjid Raya Al-Ittihad. Sebelum ada yang bergerak sini? Belum pernah kali semua. Ada orang Jakarta sini? Saya Jakarta. Jakarta Utara. Nah, pernah ke selatan? Oh, jangan. Ya. Oke, ini Masjid Raya Al-Ittihad. Ucapkan selamat datang. Tadi nunggu lama? Dari sebelum sholat Jumat kita udah sholat Jumat di sini, alhamdulillah. Ya, jadi saya bingung ya. Ada beberapa orang yang WhatsApp saya. Terkira itu satu tim, ternyata beda tim. Saya baru tahu tadi jam 10 aja bilang. Ternyata beda orang, beda kelompok. Saya hubungi jadi ini saya menghadapi dua kelompok ya. Saya menghadapi dua kelompok, tapi kalau lihat di waktu yang singkat ini mudah-mudahan Allah berkahin waktunya, karena saya juga suruh bagi waktu jam 2 ada pengajian ditunggu ya. Perkenalkan, saya Ahmad Afif Abdullah, bidang Ubudiah Masjid Raya Al-Ittihad, yang ngatur penceramah, kajian, terus praktek sholat 5 waktu dan kegiatan-kegiatan hari besar Islam. Fakir yang ngatur. Samping saya ini Sekretaris Umum Masjid Raya Al-Ittihad, karena insya Allah beliau banyak lebih paham, lebih senior dari saya, makanya saya minta kehadiran beliau gitu. Ya, silakan. Itu kira-kira kalau gitu kenal dari kita juga nanti selanjutnya dari. Oke. Jadi kita Sebentar, kita batasin waktu ya. Boleh. Kita batasin waktu ya. Mungkin 15 menit ya, Boleh. bisa. Siap. Kedatangan kami di sini bertujuan untuk memenuhi tugas dari Ustaz Yusuf Aidin juga. Jadi kita disuruh untuk mewawancarai tentang manajemen masjid yang ada di Masjid Ittihad Tebet ini, Bapak. Dan kita mempunyai beberapa pertanyaan mengenai manajemen masjid tersebut. Jadi mungkin langsung aja masuk ke pertanyaannya, langsung aja Bapak. Boleh? Mungkin pertanyaan pertama di ya, mungkin dulu. Jadi gini, saya kemarin saya kan dari Banyuwangi, turun sini maghrib saya nggak ketemu. Nah, kebetulan yang satu itu baru, saya bilang ketemu sekalian maghrib. Nah, kebetulan di sini habis maghrib sampai setengah 9 lah. Jadi 2 grup sama kesini, Politeknik Negeri Jakarta, kan ada Putri, ada siapa lah, dan gitu. Nah kemarin makanya saya bilang ini lain nggak? Sama ternyata lakukan sekalian gitu. Iya, saya juga sekolah sini di itu lah. Makanya kemarin baru lagi saya tanya Afif, katanya Politeknik. Oh sama berarti. Ya, nggak apa-apa, nanti gini aja, saya sampaikan aja, ini udah merangkum semuanya begitu. Jadi kemarin masalah zakat, masalah manajemen, karena ini keuangan kan, tapi keuangan masih dasar kan, jadi belum sampai detail dan sebagainya. Mungkin gambaran saja mengenai masjid ini. Ya mungkin dikenalkan aja dulu, saya belum kenal. Oh, perkenalkan, nama saya Muhammad Abian. Iya nih. Saya Windy Isdiantoro. Saya Widya Harinisa. Saya Nadila. Ini banyak. Saya Kartika sebagai juru kamera di sini, Pak. Iya, pakai ini ya video. Sebenarnya Pendapat Ustaz mengenai manajemen masjid di Masjid Raya Al-Ittihad ini. Ya gini, jadi masjid ini yayasan Bina Sarana Al-Ittihad. Yayasan ini Bina Sarana itu dikali. Jadi kita itu punya kawasan ini, perumahan itu. Nah perumahan itu namanya Bina Sarana. Nah Bina Sarana itu bangun masjid kan ada pasok kan itu biasanya kawasan itu. Nah dia bangun masjid ini tahun 87. Pimpinannya itu dari mereka pensiunan. Terus anggotanya ini, pengurusnya ini dari Sempat, di warga sekitar lah. Saya dari timur, dari utara, dan sebagainya di sini. Kepengurusan itu hanya 6. Jadi ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, bendahara.
Kemudian dalamnya itu ada bidang-bidang itu, jadi bidang budaya, bidang untuk sosial, bidang pendidikan. Karena kita pendidikan, jadi yayasan ini ada pendidikan, ada masjid. Jadi ada dua divisi di yayasan ini. Makanya ada koordinator untuk pendidikannya, ada untuk sarana prasarana, ada lazis untuk zakat infak sedekah itu kerjasama dengan di Basnas DKI itu. Jadi ada bidang satu lagi usaha. Karena masjid ini tidak akan bisa makmur gitu, tidak akan bisa membuat kajian tanpa usaha. Makanya usahanya dari parkir, dari air mineral, arwos, itu ada kontainer ini baru, terus ada kopi ini sekarang baru lagi. Nah, itu untuk mendukung ini pengelolanya. Jadi uang itu, usaha itu untuk membiayai masjid ini karena listriknya, operasionalnya dan sebagainya. Nah, SD itu karena dia ada TKI TSIT itu kebantu, masjid kebantu karena ada kelebihan uang dibawakan masjid untuk fasilitas ini, untuk bangun fasilitas masjid ini, karena ada pendidikan ini. Sampai juga manfaatkan fasilitas yang ada, lapangannya kita siapkan, bisa untuk sholat, bisa untuk kegiatan TKI SD dan sebagainya. Jadi, dan intinya sebenarnya ini bisa ini. Makmum masjidnya bagi jemaahnya begitu. Intinya 7 ini aja. Jadi kita ada 7 ini, strategi ini saya hanya nyambungin. Jadi yang pertama itu keuangan DARD. Jadi keuangan itu kita harus hasil audit itu WTP kan gitu. Wajar kamu kalian. Jadi kan ini karena ini baru setengah 1 ya, masih ada berasa kan gitu. Keuangan juga sederhana masjid. Kemudian HRD-nya itu sejahtera karyawannya. Tapi kan untuk sejahtera ini kan ya belum bisa UMR begitu karena keuangan masjid dan sebagainya. Jadi gimana supaya bisnis jalan gitu? Nggak perlu ada bisnis mau dulu kopi itu kita menyelenggarakan untuk kopi itu ada untuk drive-thru dan sebagainya. Kemudian ada pendidikan, ini sekolah kita harus ada GCA karena ini mendukung untuk masjid ini, makanya ada pendidikan itu. Jadi menjadi sekolah unggul berakhlak mulia. Kemudian ini budaya ini yang dari Abdul Afif ini makmur masjidnya. Gimana saya makmurkan masjid ini sebanyak kegiatan subuh, zuhur, malam, ada duha, ada buka puasa, ada pendidikan sosial dan sebagainya. Kemudian ada ini pengenalan zakat. Ini untuk anak yatim dan apa terjadi. Jadi kita punya anak yatim 10 dan juga ada kemudian ada bedah rumah, ada peduli kebakaran dan sebagainya itu anggaran bisa mengambil dari zakat ini. Kemudian sarana prasarana ini pemeliharaan bangunan berkesinambungan. Jadi ada pembangunan untuk misalnya untuk instalator, nanti pemberian lampu, ada fasilitas karpet dan sebagainya, itulah itu masuk sarana prasarana. Kemudian terakhir ini sosial dari masyarakat ini peduli. Jadi kita peduli dalam lingkungan kita. Misalnya kebakaran di mana di Manggarai kita bantu, ada peduli untuk Cianjur kita bantu, ada Palestina kita bantu. Jadi itu uang dari mana? Dari jemaah. Dari jemaah kita kumpulin, lalu kita bawa ke Palestina yang ada di sini ininya dulu ACT dan beberapa penyelesaiannya ini. Jadi peduli itu kemarin kita habis peduli udah rumah ngaji, peduli sebenarnya ini ada musola yang ada di Marakenong. Kemudian nanti kita bawa ke sana, kebutuhan airnya, kebutuhan apa. Intinya ini sebenarnya di masjid ini. Nggak benar lagi. Apakah dalam penataan masjid manajemen itu sangat diperlukan, apalagi kan di zaman modern seperti ini ya. Nah itu kalau untuk berfungsinya seperti yang sudah disampaikan, itu apakah bisa disamakan dengan zaman sekarang gitu? Yang lebih ke modern itu. Kalau saya modernnya kan kalau di kita ini sebenarnya juga sudah ada. Kalau kita sekarang medsosnya gitu ya. Alhamdulillah kita ada medsos kita juga lumayan lah gitu. Kita jadikan untuk kajian-kajian formatnya ada dan sebagainya itu. Ya dikatakan karena kalau masjid itu standar ya, misalnya modernnya seperti apa. Digital masjid juga ya paling digitalnya untuk pengelolaan keuangan kan gitu. Medsosnya digital, streaming dan sebagainya gitu. Itu standar kan, nggak ada yang lebih dari itu kan. Di Sunda Kelapa juga gitu ya, cuma streaming, ada kajian,
memang ada event khusus mualaf dia, mualaf center, ada mualaf sarasian mualaf itu ada 3 bulan sekali itu ada. Tapi digitalnya ya yang tadi itu streaming gitu ya. Kalau pengelolaannya ya ya kita kayak medsos itu aja, kalau ada kajian ya di medsos kita, YouTube, Instagram gitu. Ini tambahin. Yang ditambahin model masjid ya. Iya. Ada memang kalau di kultur masjid yang dikelola sama keluarga, masih ada yang modelnya kayak di tempat pun masih ada siapa ketuanya, nanti bawahnya kucingnya, nanti bawahnya lagi ponakannya, itu mungkin masih ya belum ini ya, masih belum profesional ya. Bahkan bendaharanya masih mungkin anaknya, mungkin nanti uangnya masih dibawa tanpa ada pertanggungjawaban yang lebih konkret seperti sini gitu. Jadi kalau di Ittihad emang udah bisa dibilang udah selangkah lebih maju lah dibanding ada beberapa masjid yang masih pengelolaannya itu masih asas kekeluargaan. Kalau kita udah terbuka, bahkan bisa dibilang kalangan profesional juga lah, dan profesional di sini apa masing-masing ada bidangnya, pak bidang kira-kira. Nanya lagi ke Nadila aja. Boleh nanya Nadila? Ya, kan dalam pengelolaan itu yang sudah disebutkan juga kan ada keuangan. Selain itu apa yang menyangkut dengan manajemen pengelolaan masjid? Enggak, jadi ini kan kalau masjid ini memang pendanaan yang penting ya. Jadi pendanaan itu penting, dan pendanaan itu sumbernya memang dari jemaah kan, ya. Tapi harus ada sumber lagi ya usaha itu, usaha untuk supaya di masjid bisa bergerak untuk operasional gitu kan. Kalau pengelolaannya yang lain-lain kemudian ini ya udah ada schedule-nya, maksudnya kita setahun ke depan kita udah buat programnya, udah buat program akhirnya kita buatkan gitu untuk tahun depan itu apa aja. Tapi yang berikutnya udah kelihatan kan, misalnya udah besar Islam udah ketahuan tahun depan dan sebagainya. Ramadan udah ada itu programnya untuk Idul-Adha dan sebagainya itu udah ada. Tapi pengelolaannya secara IT ya, mungkin kalau IT yang banyak hanya biasa sama keuangan aja, tapi yang lainnya tidak ya nggak menggunakan IT ya, karena ya misalnya inventaris barang ini harusnya IT ya belum, misalnya begitu. Jadi kemarin kita sudah ada anak remaja begitu, saya panggil, saya suruh buatin untuk inventaris, tapi pakai aplikasi, barcode ya pakai QRIS. Jadi ya. Lagi pertanyaan, kalau aja ngerekrut tim multimedia mungkin baru setahun kali ya. Ada 2 orang dia jadi intens ngelola, karena emang sekarang udah zamannya kita bikin spanduk mungkin nggak sebanyak dulu. Kalau sekarang udah main di sosmed, dan kalau mau silaturahim ke Instagram Al-Ittihad boleh, dari aja masih Ittihad kita punya. Kemudian YouTube juga ada, jadi seluruh kajian kita siarin streaming di YouTube, streaming di Facebook, atau di Facebook kayaknya enggak deh, streaming YouTube dan streaming di Instagram. Jadi usahanya udah itu kita dan di situ juga kita menginfokan kemudian saat acara dan selepas acara. Nah, kita usahakan itu di sosmed itu kita aktif di 3 hal itu. Apakah saat ada pengelola masjid perlu melakukan pendekatan pada manajemen? Pendekatan pada manajemen. Pak Budi. Jangan Budi aja yang jawabnya. Apakah saat menata dan mengelola masjid perlu melakukan pendekatan pada manajemen? Pendekatan masih gimana? Mungkin betapa pentingnya manajemen dalam sebuah masjid ini. Oh iya, jadi gini, ini kan jadi pengelolaan masjid ini tadi saya kenal ada pengurus, di bawahnya ada bidang-bidang begitu. Jadi kalau bidang usul-usul itu nanti ke pengurus. Misalnya tadi ini Pak Kiai, Pak Budi mau pakai ruangan ini, untuk siapa, untuk si A, apa aja, lah itu si pengurus itu harus tahu. Pengurus ini, saya sekretaris tapi saya nggak bisa memutusin, karena ini keputusan bersama. Nah, apalagi sekarang tahun politik kan, jadi harus hati-hati. Biasanya kalau hanya bisnis itu eksekusi, saya berjalan diskusi. Tapi karena ini ada politik begitu, ya saya ke atas dulu.
kata setuju dieskalasi dulu, nanti kata setuju baru turun atau enggak ya nggak bisa gitu. Karena nggak tahu gitu, karena kemarin saya kan sempat sehari di Polda, jadi sekarang agak hati-hati. Saya juga tambahin juga. Jadi kita saat divisi itu bikin rapat juga. Jadi manajemen kita manage kayaknya di Budia, atur Budia. Jadi saya lapor ada rapat pengurus. Rapat pengurus sebulan sekali. Rapat dengan karyawan seminggu sekali. Nah, saya rapat dengan Budia fleksibel sih, kadang sebulan sekali atau kadang menjelang event. Jadi ya itulah, kita ada manajemen. Kalau saya perlu pendekatan manajemen ya perlu banget pendekatan manajemen. Kira-kira begitu ya. Kita tutup pakai doa aja gimana? Ya, kita tutup pakai doa. Kita bacakan surah Fatihah. Mudah-mudahan yang sedang mencari ilmu jadikan ilmunya manfaat, barokah, dan cepat lulus, cepat dapat ijazah, cepat dapat ijabsah gitu kan. Jadikan niat wa ala kulli niyatin salih ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Cukup ya? Mohon dikembalikan kepada para tim manajemen masjid. Itulah hasil wawancara dari kelompok kami bersama Ustadz Habib. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.